Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian hadis dan ulumul hadis melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks hadis dari sumber primer, lalu dikemukakan berbagai syarah hadis yang otentik, mendalam, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, iman orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Ada yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, atau juga sebaliknya. Dalam hadis yang ke-17 yang lalu kita sudah membahas bahwa yadkhulu ahlul jannati al jannata, penghuni surga masuk ke dalam surga, wa ahlun narin naro, dan penghuni neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman agar penghuni neraka itu dikeluarkan dari neraka. Kemudian sudah kelihatan bahwa mereka itu sudah gosong, ya, bagaikan arang. Kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayat, yaitu sungai kehidupan. Lalu mereka seperti biji yang tumbuh tapi warnanya menguning dan berlipat-lipat. Artinya bahwa iman orang itu sekecil apapun yang ada di dalam hatinya iman, man kana fil qalbihi misqalu min khardalin min iman, orang yang sekecil apapun, sebesar biji sawi keimanannya di dalam hati, itu dikeluarkan dari neraka, yang kemudian dicuci di nahrul hayat, yaitu sungai kehidupan. Kemudian mereka itu akan tumbuh, ya, tetapi tumbuhnya tidak sebaik orang yang masuk ke dalam surga. Nah, tetapi tidak dijelaskan setelah dicuci di nahrul hayat, kemudian mereka masuk ke dalam surga, apa yang akan terjadi setelah masuk ke dalam surga. Nah, saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-18 dari Al-Bukhari, atau hadis yang ke-23, ya, di Fathul Bari-nya itu seperti itu. Nah, ini masih terkait dengan masalah level-level keimanan kita semua. Kita yang ada di sini, di tempat ini, ada Teh Wini Ardianti, ya, ada Teh Mega Nyimas Khadijah. Nah, mari kita sama-sama, termasuk saya sendiri, ya, mari kita ukur tingkat keimanan kita masing-masing. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun, pada saat saya tertidur, baina ana naimun, ya, baina itu oleh Sama'i dibacanya baina, ya, tapi ada dalam bahasa Arab itu bainama, gitu, ya. Jadi di sini cuma baina saja, baina ana naimun,
ya, tatkala aku tidur, ya, tatkala aku tidur, ra'aitun nas, gitu ya. Ra'aitun nasa, aku melihat orang-orang. Ra'aitu, melihat dalam tidur itu artinya apa? Mimpi. Ya, ra'aitu, aku melihat dalam mimpi an-nasa, orang-orang. Ya, yu'raduna, mereka itu disodorkan alayya, kepadaku. Ya, yu'raduna, mereka disodorkan, orang-orang itu disodorkan alayya, kepadaku. Wa alaihim kumusun, ya, dan mereka itu memakai baju gamis, ya, atau komis, ya, gamis, ya. Kumusun itu jamak dari komisun, ya, berarti mereka memakai baju-baju gamis. Minha, di antara baju-baju itu, maya belugu, ada yang sampai, maya belugu, ada yang sampai, as-sudia. Sudia itu sadiun, ya. Itu biasanya sadiun itu untuk perempuan. Sadiun itu artinya payudara. Bukan susu tapi payudara. Kalau susu itu laban, ya. Kalau ini as-sadiu atau as-sudia, ya. As-sudia itu artinya payudara, gitu, ya. Wa urido alayya, dan disodorkan kepadaku Umar ibnul Khattabi, Umar ibnul Khattab, ya, disodorkan kepadaku. Wa alaihi komisun, dan dia memakai gamis, atau komis itu gamis, ya, baju, ya. Ya, jurruhu, yang dia yang dia lipat-lipatkan, karena apa? Karena panjang, gitu. Ya, qalu, mereka berkata, yaitu para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fama awalta dzalika ya Rasulullah, fama, maka apa, awalta, yang engkau takwilkan, dzalika, hal itu, ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ad-dinu, agama. Ad-dinu, agama. Itu adalah gambaran agama. Saudara sekalian, saya jelaskan makna yang terkandung di dalam hadis ini. Ada orang-orang yang memakai gamis. Di antara mereka gamisnya itu pendek, cuma sampai as-sadiu di sini, ya. Coba gamis itu harusnya sampai ke mana? Gamis itu sampai ke bawah. Nah, tetapi ini hanya cuman sampai as-sadia, sadiu, ya, payudara. Tetapi ada gamis Umar ibnul Khattab, ya, ya, juruhu, yang beliau lipat-lipatkan karena panjang, gitu. Jadi ingat ketika Raja Salman datang ke tanah air, dia kalau jalan itu si gamisnya itu diangkat. Karena apa? Karena panjang, ya. Nah, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana takwil mimpi itu? Berarti takwil mimpi itu ada, ya, Teh Wini, ya. Nah, ini Teh Wini itu termasuk salah seorang yang jago menakwil mimpi, ya. Kemarin Teh Wini itu bilang, saya akan dapat rezeki, katanya. Kenapa? Karena mimpi mendapatkan ikan besar, gitu, ya. Ya, memang orang tua dulu banyak yang pandai menakwil mimpi. Nah, saudara sekalian, takwil mimpi, Nabi mengatakan itulah agama. Jadi agama itu bagaikan gamis yang dimiliki seseorang, bagaikan gamis yang dipakai oleh seseorang. Ada yang pendek, ini menunjukkan imannya itu pendek. Ada yang panjang, ini menunjukkan imannya itu sempurna, gitu. Nah, seperti kita yang berada di sini atau Anda yang menyaksikan video ini, seberapa besar tingkat keberagamaan kita, baik itu pengalaman dan pengamalan beragama,
atau pengetahuan agama kita itu. Di antara kita ada yang akidah itu cuma tahu rukun iman saja. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada para rasul Allah. Kelima, beriman kepada Kelima, beriman kepada hari akhir. Dan keenam, beriman kepada takdir. Sampai di situ tidak ada yang tidak tahu rinciannya secara lebih detail. Oh, ditambah lagi tahu artinya, misalnya wujud, iman kepada Allah itu kan mengenal sifat-sifat Allah gitu ya. Tahu wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalliman. Cuman tahu itu saja, tidak tahu detail-detailnya. Misalnya iman kepada Allah itu termasuk kepada akidah ilahiyah, secara detail makrifat sewujudnya Allah, sifat Allah, asma Allah, dan takdir Allah. Kemudian akidah ruhiyah tentang malaikat dan seterusnya. Ada yang tahu detail secara itu dari segi pengetahuan. Dalam bidang fikih ada yang tahu cuman rukun sholat saja, berwudu hanya bisa berwudunya, tidak punya ilmunya. Ya, padahal dalam bidang fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalat. Fikih muamalat ini juga ada fikih ukubat, ya, ada fikih munakahat, mawaris, ada infak, ada sodakoh, ada uqud, dan lain-lain. Nah, ada yang tahu secara detail, atau ada yang cuman menyebutkan judulnya saja ya. Mungkin seperti saya tadi cuman bisa menyebutkan judulnya saja, tidak tahu detail-detailnya apa yang ada di dalam setiap bentuk fikih itu. Dalam bidang akhlak juga begitu, ya. Ada yang bisa menyebutkan saja seperti saya, al-akhlak ad-diniyah, al-akhlak al-fardiyah, al-akhlak al-ijtima al-usratiyah, al-akhlak al-ijtimaiyah, al-akhlak ad-dauliyah gitu. Tidak tahu detail-detailnya. Ada juga kawan-kawan yang tahu lebih detail-detailnya dari segi pengetahuan, dan ada yang hanya pengetahuan saja tetapi tidak pernah mengalami dan mengamalkan, dan ada juga yang mengetahui, mengamalkan, dan mengalami. Jadi level-level orang dari segi pengetahuan. Belum lagi dari segi amal. Ada orang atau orang Islam keberagamanya itu hanya yang wajib saja, yang sunat tidak. Ada juga ditambah sunat muakkad saja, yang ghair muakkad tidak. Itu pun hanya sholat saja, belum merambah kepada puasa dan lain-lain. Jadi keberagaman orang itu berbeda-beda. Jadi keberagaman kita yang ada di sini ada 4 orang, ya. Keberagaman kita yang berada di luar sana yang melihat video ini juga sangat beragam. Nah, bagi kita sebagai muslim itu harus selalu meningkatkan dari hari ke hari supaya lebih baik. Jadi ada penambahan. Ya, Nabi mengatakan orang yang beruntung itu hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadi itu beruntung. Kalau sama dengan kemarin berarti kita itu merugi. Jadi kalau Anda beramal kemarin sama dengan sekarang, dalam konsep Nabi itu termasuk orang yang rugi. Dan kalau lebih jelek daripada kemarin, itu berarti kita itu tertipu, ya. Mana yang ingin kita ikuti? Jadi kalau
tingkat pengetahuan dan pengalaman keberagamaan kita itu sangat minim hari ini, besok harus lebih baik lagi, jangan sama dengan hari ini. Jadi umat Islam, Nabi mengatakan, satu hari saja dia tidak bertambah ilmu, maka dia termasuk orang yang rugi. Oleh karenanya setiap muslim mesti setiap hari itu membaca, setiap hari itu mendengar ilmu. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, pala takun homisan, patahlik gitu ya. Nabi mengatakan, jadilah orang-orang alim sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, yang setiap hari terus bertambah. Au muta'alliman, atau selalu belajar menjadi muta'alim. Au muhibban, ya, atau kita itu selalu menjadi orang yang mencintai ilmu, ya. Fala takun khomisan, janganlah engkau menjadi orang yang kelima, artinya bealim tidak, ya. Muta'alim, belajar tidak. Mustami'an, menjadi yang suka mendengarkan ilmu juga tidak. Muhibban, mencintai juga tidak. Ya, tidak semuanya, tidak yang keempat. Pala takun khomisan, engkau jangan menjadi orang yang kelima, patuhlik, engkau itu rusak kalau yang menjadi kelima. Orang alim bukan, orang belajar bukan, mendengarkan ilmu bukan, cinta juga tidak. Nah, itu celaka. Jadi umat Islam itu setiap hari harus bertambah ilmu. Bertambah ilmu berarti bertambah petunjuk, bertambah amal, ya. Man yazdad ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallah illa baidan, ya. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, maka tidak bertambah kepada Allah illa bu'dan, kecuali semakin jauh. Bertambah ilmu tidak ada petunjuk, jauh. Besoknya lagi ilmunya bertambah tapi petunjuknya tidak bertambah, semakin jauh. Dan semakin jauh semakin jauh. Kalau kita berilmu tetapi tidak mendapatkan hidayah, tidak menjadikan agama Allah itu sebagai petunjuk. Saudara sekalian, kejahatan-kejahatan kerah putih, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat, baik eksekutif, ya, penegak hukum, legislatif, yudikatif, apabila tidak melaksanakan ilmu yang dimilikinya, maka dia tidak semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh kepada Allah. Itulah keberagamaan. Saudara kaum muslimin, tentu kita ingin kita sebagai muslim yang paripurna, atau paling tidak sempurna, atau paling tidak mendekati kepada kesempurnaan, atau paling tidak menengah. Jangan sama sekali orang yang kurang dari agama atau mungkin jauh dari agama, bahkan tidak beragama sama sekali. Saudara, itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan yang ada di dalam hadis Al-Bukhari, ya, hadis yang ke-18, atau di Fathul Bari itu hadis yang ke-23. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.